Ya, itu tadi yang kita mempelajari bahasa baru, itu sangat menantang tapi menyenangkan gitu. Karena bisa mengetahui bahwa banyak program-program atau bahasa-bahasa yang bisa digunakan, apalagi ada mentor suka cerita gitu di dunia pekerjaan, sukanya membuat pakai bahasa apa gitu. Halo, boleh kenalan dulu nih namanya siapa dan ceritain sedikit gimana background kamu? Oke, perkenalkan nama saya Raka Gian Aditya Asbat. Saya sedang menjalani kuliah, seorang mahasiswa di Universitas Langgang Buana, Prodi Teknik Informatika dan sekarang semester akhir, semester 8. Kalau boleh tahu, apa sih tujuan utama kamu saat daftar program ini? Jadi tujuan saya mengikuti program ini adalah saya melihatnya sebagai peluang dan kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang web developer. Karena yang namanya perkuliahan itu hanya membuka dunia gitu kan, membuka dunia pembelajaran, kita harus cari sendiri lebih dalam di dunia perkuliahan itu secara umumnya, dan saya melihat ada program ini bisa memberikan saya kesempatan, apalagi itu termasuk salah satu passion saya di web developer gitu. Nah, kenapa nih kamu akhirnya ikut belajar bekerja bootcamp dibanding belajar otodidak atau dengan yang diajarkan di kampus? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, karena di kampus itu hanya dikenalkan pembelajaran teori-teori umum, dan saya tidak terlalu bisa dengan cara belajar otodidak. Saya melihat adanya program ini yang diwadahi, yang ada mentornya, ada pembelajarannya, ada materi yang tersusun. Jadi saya lebih bisa memanage apa saja materi yang akan saya dapatkan gitu. Oke, bisa diceritain tentang perjalanan kamu akhirnya dapat beasiswa belajar bekerja bootcamp ini? Oke. Eh, saya mendapatkan beasiswa ini awalnya mendapat informasi dari Kaprodi, dan ada beberapa dari bironya dari universitas pun menyampaikan untuk mengikuti. Saya dan teman-teman saya mendaftar. Kita itu awalnya ada psikotes dulu di kampus, lalu yang kedua ada tes teknis, yang ketiga itu tes wawancara gitu. Dan ya, dari beberapa teman saya yang mendaftar, sayang sekali gitu kan, mereka ada beberapa yang tidak lolos gitu, dan saya alhamdulillahnya diberi kesempatan dan peluang untuk lolos mengikuti program ini. Nah, selama ikut program, ada materi yang menurut kamu paling challenging banget nggak? Materi yang paling challenging itu karena apa ya, framework yang kita gunakan di web dev itu kita sekarang fokusnya ke JS, yang dari tahapannya Node.js, Express.js, dan kita memakai Next.js karena integrasi front end dan back end-nya tidak perlu dipisah gitu. Kenapa challenging? Karena pada saat saya kuliah di pembelajaran itu saya dikenalkan oleh framework yang pertamanya CI3, Code Igniter 3 gitu. Lalu pada saat kemarin di magang kampus, kewajiban magang kampus itu saya menggunakan Laravel, dan sekarang ya walaupun seru mengetahui bahasa baru, framework baru yang digunakan di web developer, tapi itu menurut saya sangat menantang karena JavaScript itu fleksibel, di mana-mana bisa. Yang kita awalnya CI3, Laravel itu MVC, itu model view controller. Sekarang kita pakai Next.js yaitu API Roots app. Sekarang boleh diceritain ya proyek favorit yang kamu bikin gitu. Apa sih yang bikin kamu bangga sama proyek itu? Mungkin yang paling bangga bakal jadi final project ya. Kita bikin e-commerce dengan semua fitur-fitur fungsional dan non-fungsionalnya gitu. Dan banyak yang baru diketahui gitu, dari fitur keamanan, dari fitur otorisasi, autentikasi, dengan alur-alur logika-logika yang baru diketahui gitu. Mungkin pada akhirnya yang paling membanggakan itu saya membuat project final itu. Oke, mungkin selama ngoding ini pasti pernah dong ya yang namanya stuck. Nah, gimana sih cara kamu mengatasi stuck itu pada saat ngoding? Pada saat stuck, yang tentunya istirahat.
yang tentunya istirahat. Dan kita pun pada saat menjalani program ini ada pertemuan ya sama mentor. Sebelum melanjut ke materi, itu mentor biasanya memberi dulu atau menanyakan kepada para peserta ada kesusahan nggak tentang proyek dari tugas, entah proyek dari final akhir. Itu sebelum lanjut ke pembelajaran kita selalu ada sesi mentoring dulu, evaluasi dulu tentang proyek, siapa tahu ada kesusahan. Pun kalau misalnya di luar pertemuan itu kita ada Discord, kita disediain platform untuk menanyakan secara langsung jika ada yang baru keingat di luar pertemuan, jika ada yang kesusahannya di pagi hari atau di siang hari yang di luar jadwal pertemuan gitu. Pun kalau misalnya sama, waktu itu pernah paling nyari-nyari di internet juga banyak. Nah, selama belajar nih, menurut kamu apa sih yang paling fun buat dipelajari dan mana yang bikin pusing? Ya, itu tadi yang kita mempelajari bahasa baru. Itu sangat menantang tapi menyenangkan gitu. Karena bisa mengetahui bahwa banyak program-program atau bahasa-bahasa yang bisa digunakan, apalagi ada mentor suka cerita gitu di dunia pekerjaan, sukanya membuat pakai bahasa apa gitu. Itu sangat, apalagi saya pribadi itu dulu sangat penasaran yang namanya JavaScript, React, Node.js, Next.js, dan alhamdulillah di program ini dikenalkan gitu, malah sampai dipelajari sampai mendalam gitu. Itu sangat seru gitu kan. Ada banyak orang yang suka atau senang dalam tantangan gitu, mungkin saya salah satunya gitu. Tapi itu sangat-sangat menantang dan pusing tapi seru gitu. Selain hard skill nih di web developer, tadi kan udah jelasin ya ada banyak jasa dan itu merupakan hard skill di web developer sendiri. Apa nih dampak personal atau soft skill yang bikin kamu improve gitu di program ini? Untuk soft skill tentunya yang paling pertama itu manajemen waktu gitu kan. Kita pertemuan seminggu 4 kali, setiap pertemuan ada tugas. Itu pertemuan pembelajaran selama 3 bulan, pembelajaran itu sudah selesai dengan yang mepetnya seminggu 4 kali dengan tugas. Terus sekarang ada final akhir. Di balik saya mengikuti program ini, saya sedang menjalani skripsi, sedang menyusun skripsi dengan runtutan waktu yang sama gitu. Batas deadline sama itu. Yang pertama manajemen waktu, yang kedua itu kedisiplinan karena program ini kan pertemuannya terjadwal ya, tidak bisa sembarangan gitu. Kita harus staying waktu walaupun dari pembelajaran suka ada extend gitu, lebih dari waktu yang ditentukan, tapi nggak apa-apa karena itu mencakup materi yang perlu disampaikan. Mungkin seiring berjalannya waktu karena kita web dev itu ngoding, itu otomatis akan meningkatkan pola kritis kita gitu. Maupun kita awalnya belajar soft skill dulu, belajar tentang critical thinking dulu, itu akan membantu kita untuk mengoding menjadi web dev, maupun sebaliknya kita belajar tentang web dev itu kan secara tidak langsung akan meningkatkan pola kritis kita. Oke. Nah, apa sih hal yang paling impactful dari program ini buat perjalanan karir kamu? Yang paling impactful itu pengetahuan atau wawasan yang diberikan gitu. Yang seperti sebelumnya saya bilang, banyak hal-hal yang baru saya ketahui dan itu saya yakin pasti akan berguna di masa karir ke depan gitu kan. Apalagi di tujuan saya, di passion saya itu di web developer, tidak rugi untuk mengetahui banyak bahasa, banyak fitur-fitur, banyak API di luar sana yang bisa membantu layanan-layanan, service-service itu sangat dikenalkan gitu. Itu mungkin jadi salah satu simulasi dunia kerja mungkin ya. Dikenalkan bagaimana kita membuat banyak proyek dengan harus ada fitur ini, ada fitur ini, keamanannya harus seperti ini itu mungkin akan sangat berguna untuk kedepannya jika memang kerjanya di bidang IT atau web developer khususnya gitu. Gimana nih mentor yang ngajarin kamu? Oke. Mentor Karyat itu sangat baik gitu kan, sangat bagus gitu untuk mengajarkan sesi mentoring dalam pembelajaran. Tapi ya mungkin kadang
ya tadi suka extend, suka lebih dari jadwal yang ditentukan, tapi nggak apa-apa karena saya bisa melihat gitu mentor saya itu greget buat tanggung nih, nggak dikasih tahu karena sangat penting gitu buat dunia nanti gitu untuk pengetahuan kalian gitu. Itu menjelaskannya sangat detail, menjelaskannya sambil dipraktekkan, sambil dicontohkan. Bahkan ada beberapa mentor saya itu Karyan itu sampai mencontohkan pada saat dia kerja gitu, hasil dia kerja. Jadi kita tahu emang kayak gini loh di dunia pekerjaan tuh. Pun di luar pertemuan Karyan itu selalu nanya hampir tiap hari lah sering gimana, ada kesusahan gak tentang proyeknya, tentang tugasnya, tentang final proyeknya gitu di luar pertemuan gitu. Dan sangat cepat responnya gitu jika ada kesusahan dari para peserta. Baik. Nah, kalau ada yang ingin belajar web developer tapi masih ragu, apa nih yang akan kamu sampaikan kepada mereka? Kalau ingin belajar tentang web developer tapi masih ragu, mungkin kalian mikirnya terlalu jauh, terlalu advance, bakal belajar langsung gini enggak gitu. Apalagi di program ini kita benar-benar belajar dari dasar dulu tentang web dev. Itu apa itu HTML, enggak, apa itu web developer, apa itu web, apa itu ngoding, apa itu kita pakai kode editor apa, kita HTML itu apa, CSS itu apa, JavaScript itu apa. Jadi banyak khususnya di program ini pembelajarannya itu emang dari dasar, dari awal gitu. Jangan takut ketinggalan jika mengikuti atau mendapatkan peluang dan kesempatan, itu jangan merasa ketinggal. Walaupun mungkin ada peserta yang lainnya udah mengerti, tapi tenang, banyak kok program-program di luar sana, termasuk yang belajar bekerja bootcamp ini, kita belajar dari dasar fundamentalnya, sangat dasar gitu. Mungkin yang perlu kalian siapkan itu kesesuaian atau adaptasi learning pace-nya gitu kan, karena sangat hampir tiap hari gitu, seminggu 4 kali, mungkin belum yang terbiasa dengan pembelajaran yang terus belajar gitu. Itu mungkin yang paling disiapkan. Oke, terakhir nih, apa sih mimpi terbesar kamu di dunia IT ini? Mimpi terbesar kerja di luar negeri. Itu mimpi dari kecil sebenarnya. Pengen ke luar negeri, itu pengen belajar, pengen kuliah di luar negeri, pengen kerja di luar negeri gitu. Apalagi passion saya dari bidang IT itu tuh dikenalkan dari SMP gitu. Saya SMP udah ada pelajaran TIK gitu, ada Word, Excel, seru nih gitu. Apalagi yang suka nge-game atau gimana lah. Tapi dikenalkan oleh sering banyaknya berbincang dan mengobrol, kayaknya di luar negeri seru gitu kan, banyak kesempatan, banyak hal-hal yang baru gitu. Itu sih mimpi terbesar gitu. Tapi walaupun banyak tahapannya gitu kan. Pertamanya saya bingung untuk pada saat daftarin itu data analis atau web developer gitu. Data analis kan lebih advance ya menurut saya gitu. Tapi saya tahapan mimpi itu saya pengen dari web dev dulu gitu. Web dev dulu, kalau misalnya karir saya meningkat atau pemahaman atau wawasan saya meningkat, lanjut ke sistem analis, udah sistem analis lanjut ke data analis gitu, yang prospek kerjanya lebih gede lah gajinya gitu. Ayo gabung program Belajar Bekerja agar kamu lebih siap secara profesional. Cek website belajarbekerja.com untuk info selengkapnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.